Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Saputri, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, kelas C semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, transparansi. Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh. Menurut Mark Moseley tahun 2008, kualitas data adalah level data yang menyatakan data tersebut akurat, lengkap, update, konsisten, dan sesuai dengan semua kebutuhan peraturan bisnis dan relevan. Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Usaha Syariah. Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan Usaha Syariah dilakukan secara individual dan konsolidasi dengan tata cara sebagai berikut. Tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah secara individual. Mencakup penilaian terhadap faktor-faktor profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan pemodalan, sedangkan untuk unit usaha syariah hanya mencakup faktor profil risiko. Penilaian faktor profil risiko. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Penilaian faktor good corporate governance. Penilaian faktor good corporate governance bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 prinsip good corporate governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Penilaian faktor rentabilitas. Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat tren, struktur, stabilitas, rentabilitas Bank Umum Syariah, dan perbandingan kinerja Bank Umum Syariah dengan kinerja peer group, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan memperhatikan signifikasi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas Bank Umum Syariah. Penilaian faktor permodalan. Penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko. Semakin tinggi risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.
Dalam melakukan penilaian, Bank Umum Syariah perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja peer group serta kecukupan manajemen permodalan Bank Umum Syariah. Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif. Dalam menentukan peer group, Bank Umum Syariah perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan atau kompleksitas Bank Umum Syariah, serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. Penilaian peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, bank juga perlu mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah secara konsolidasi. Bank Umum Syariah yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi mencakup penilaian terhadap faktor-faktor profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Penetapan perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, bank wajib memperhatikan materialitas atau signifikasi pangsa perusahaan anak terhadap pangsa atau kinerja bank secara konsolidasi dan atau signifikasi permasalahan perusahaan anak terhadap profil risiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan bank secara konsolidasi. Penetapan materialitas atau signifikasi pangsa perusahaan anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset perusahaan anak terhadap total aset bank secara konsolidasi atau signifikasi pos-pos tertentu dalam laporan keuangan perusahaan anak yang mempengaruhi kinerja bank secara konsolidasi seperti aset tertimbang menurut risiko atau ATMR, rentabilitas, dan modal. Penetapan signifikasi permasalahan perusahaan anak antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada perusahaan. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank secara individual dapat digunakan oleh bank pada saat menilai tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Parameter atau indikator tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi untuk Bank Umum Syariah yang mengendalikan perusahaan anak berupa perusahaan asuransi dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan, antara lain pemenuhan kecukupan modal perusahaan asuransi sesuai persyaratan otoritas yang berwenang dan dampak risiko yang dianggap signifikan atau material yang mempengaruhi profil risiko dan kinerja keuangan bank secara konsolidasi. Hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Sebuah tinjauan analisis biasanya terdiri dari review kondisi keuangan dan isu-isu spesifik yang berhubungan dengan risiko exposure dan manajemen risiko. Selain memverifikasi kesimpulan yang dicapai selama ulasan offsite, di tempat ulasan menutupi jumlah yang jauh lebih besar dari topik dan lebih peduli dengan aspek kualitatif, termasuk kesediaan dan kualitas manajemen informasi.
Pertanyaan yang diajukan selama semua fase dari tinjauan analitik harus fokus pada apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, dampak dari event atau tren, respon dan strategi dari manajemen bank, rekomendasi, analisis, dan kelemahan teridentifikasi. Proses pengawasan bank. Semua sistem perbankan setidaknya memiliki satu regulator dan satu otoritas pengawas, tetapi tempat, struktur, dan kekuatan penegakan dan tanggung jawab spesifik dari setiap otoritas berbeda-beda. Di kebanyakan negara, regulator dan pengawas untuk sektor perbankan dipegang oleh bank sentral, tetapi tren sekarang adalah mengumpulkan segala pengawasan keuangan dalam entitas yang berbeda dari bank sentral. Tanggung jawab pengawasan bank biasanya meliputi: yang pertama, penerbitan dan penarikan lisensi perbankan pada eksklusif basis. Yang kedua, penerbitan dan penegakan kebijakan dan standar. Yang ketiga, otoritas untuk menulis perintah dan mendapatkan laporan periodik. Yang keempat, pengukuran denda dan penalti dan inisiasi dari aksi darurat termasuk perintah cash dan desis, penghapusan manajemen dan perintah suspensi dan imposisi konservatorship. Yang terakhir, penutupan dan likuidasi bank-bank. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.